Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ati nafsi hudaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, thumma amma ba'du. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, di subuh hari Sabtu ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat wal afiat. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada 2 pekan yang lalu kita akhiri kajian tafsir kita pada surat Al-An'am ayat 12 atau surat Al-An'am ayat 11. Maka pada subuh hari ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di surat Al-An'am ayat 12, Al-An'am ayat 13 dan 14. Kalau memang memungkinkan waktu kita sampai Al-An'am ayat 15 atau ayat 16. Sebelum kita mencoba mengkaji, mentafsirkan ayat-ayat tersebut, alangkah baiknya jikalau kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul liman ma fis samawati wal ardi qul lillah kataba ala nafsihi ar-rahmah la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la rayba fihi الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Quran Al-Azim, beliau menjelaskan perihal tafsir di surat Al-An'am ayat 12 ini. Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini
menjelaskan tentang kebesaran dan keagungannya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memulai ayat ini dengan kalimat qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, qul liman ma fis samawati wal ard, katakan Muhammad kepada mereka, siapa yang memiliki apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di muka bumi. Qul lillah, katakanlah bahwa hanya milik Allah lah segala sesuatu. Yang ada di langit milik Allah, yang ada di bumi pun milik Allah, yang ada di antara keduanya pun milik Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sang pencipta, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Segala sesuatu dialah yang menciptakannya. Maka ketika Allah yang menciptakan sesuatu, secara otomatis dialah yang memiliki apa yang dia ciptakan. Dan di dalam alam semesta ini, kesemuanya adalah ciptaan Allah. Nah, ketika orang kafir Quraisy mengagung-agungkan atau membangga-banggakan harta yang mereka miliki, usaha yang mereka geluti, anak-anak yang mereka lahirkan, dan lain sebagainya, seakan-akan mereka katakan inilah sebenarnya hidup yang sesungguhnya, lalu menafikan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dia mengimani adanya Tuhan, tapi Tuhan yang dia imani tidaklah sesuai dengan Tuhan yang sebenarnya. Kita ketahui Bapak Ibu, melalui kitab-kitab sirah, kitab-kitab sejarah, tak kurang berhala mengelilingi Ka'bah al-Musyarrafah itu tak kurang dari 360 berhala. Tak kurang dari 360 berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Dan berhala-berhala inilah yang mereka sembah. Itu baru yang ada di sekitar Ka'bah, Pak. Belum lagi yang ada di Bukit Sofa. Itulah Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Mungkin mereka meyakini adanya Tuhan, tapi Tuhan yang mereka sembah tidaklah sesuai dengan Tuhan yang sebenarnya. Apalagi orang-orang yang meyakini bahwa sesungguhnya di alam semesta tidak ada Tuhan. Itu lebih parah, Pak. Kenapa demikian? Karena mereka mengatakan bahwa alam semesta ini terjadi begitu saja, alamiah, tidak ada yang menciptakan, sehingga tak ada yang harus kita sembah. Itu menurut mereka ateis, itu yang tidak meyakini adanya Tuhan. Ketika seseorang menyembah sesuatu, orang ateis mengatakan, untuk apa engkau menyembah mereka? Karena sesungguhnya mereka bukan Tuhan, karena di alam semesta tidak ada Tuhan menurut mereka. Padahal secara tidak langsung mereka juga telah menuhankan sesuatu. Apa yang mereka tuhankan? Orang-orang ateis ini menuhankan hawa nafsunya, Pak. Hawa nafsunya yang dijadikan Tuhannya, akal yang dijadikan Tuhannya. Padahal kalau mau difikirkan dengan benar, bahwa tidak akan pernah mungkin ada ciptaan yang seindah ini kecuali ada yang menciptakannya. Planet-planet berjalan pada edarannya, tidak bertabrakan satu dengan yang lainnya. Bumi ini memiliki gaya gravitasinya, sehingga tidak keluar orang-orang atau makhluk-makhluk yang ada di muka bumi, tidak melayang kemana-mana. Ketika difikirkan, takkan pernah mungkin hal ini terjadi begitu saja. Pastilah ada yang menciptakannya, dan sang penciptanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Qul, katakan Muhammad kepada mereka, liman ma fis samawati wal ardi qul lillah. Siapa yang memiliki apa-apa yang ada di langit dan siapa yang memiliki apa-apa yang ada di muka bumi, qul lillah, katakanlah hanya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang memilikinya, tidak ada yang lain. Kalaupun kita sekarang Pak memegangnya, maka apa yang Allah titipkan itu hanya sekedar titipan, bukan hak milik. Sering sekali saya sampaikan kepada kita bahwa yang ada, yang kita kuasai sekarang ini bukan hak milik, tapi hak guna pakai. Hak guna pakai. Harta yang kita miliki itu hak guna pakai. Rumah yang sertifikatnya di tangan kita itu hak guna pakai. Kebun-kebun yang kita miliki hak guna pakai. Apapun yang kita miliki hak guna pakai. Kepemilikan mutlaknya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kok bisa demikian? Padahal harta-harta kita tadi ketika mati kita wariskan. Kita katakan kalau semuanya mati, nak siapa lagi mewariskannya kalau tak balik bandar, masuk itu. Balik bandar. Milik Allah semuanya. Ketika alam semesta hancur, kepada siapa alam ini dikembalikan? Kepada sang pemilik hakikinya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kataba ala nafsihir rahmah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan pada dirinya, Allah menetapkan pada dirinya rahmah, belas kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan firmannya ini diletakkan di atas arsy-Nya, bahwa kata Allah subhanahu wa ta'ala, inna rahmati wasi'at kulla syai'. Dalam riwayat yang lain, inna rahmati ghalabat ala ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala lebih besar daripada murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu, kalau mau dipikir-pikir Pak, dosa yang kita lakukan siang dan malam ini, kalau mau dipikir-pikir bagaimana cara kita memohon ampun, mungkin Allah Ta'ala sudah bosan melihat kita, tapi Allah Ta'ala mengatakan rahmatnya lebih besar daripada murkanya. Selagi kita mencari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang Allah inginkan, maka murkanya Allah akan redam. Kenapa? Karena rahmatnya lebih besar, lebih luas daripada murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Pak, ada orang yang layak dimasukkan ke dalam neraka, tapi Allah merahmatinya, lalu Allah mengampuninya, dimasukkan si fulan ke dalam surga. Layak orang tadi masuk neraka, padahal masuk kita kalau nak balas dendam berhak Allah. Allah tidak zalim, karena Allah maha adil. Siapa yang melakukan perbuatan buruk maka akan dibakar di dalam neraka. Tapi rahmat Allah lebih luas daripada murkanya. Rahmat Allah lebih luas daripada murkanya. Ketika seseorang melakukan perbuatan dari akil balik sampai detik-detik terakhir umurnya, dia melakukan kemaksiatan, lalu di detik-detik terakhir umurnya dia bertaubat kepada Allah, maka semua kesalahannya yang lalu-lalu seumur hidupnya tadi akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena taubat di ujung dari kehidupannya tersebut. Di ujung kehidupannya dia bertaubat. Mau bagaimanapun banyaknya salahnya seseorang, khilafnya seseorang, dosanya seseorang, jangankan dosa kecil, dosa besar pun semuanya dilibasnya. Tapi ketika di ujung kehidupannya dia betul-betul bertaubat,
taubatan nasuha. Kalau bahasa anak muda sekarang, dia hijrah dan mati dalam kondisi husnul khatimah, maka insya Allah diterima taubatnya, dan sebanyak-banyak dosa yang dia lakukan seakan-akan tak pernah dia lakukan, Allah ampuni. Allah tidak melirik kepada dosanya ketika dia memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, oleh sebab itu wa rahmat kataba ala nafsihi rahmah, kata Allah Ta'ala, Allah telah menetapkan pada dirinya, pada diri Allah subhanahu wa ta'ala rahmatnya. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Kata Allah, pasti, dan ini janji Allah Pak, la yajma'annakum, pasti kalian akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ila yaumil qiyamah, di waktu kiamat sudah tiba, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Pasti kita akan dikumpulkan Pak. Walaupun kita berpisah di atas muka bumi ini, satu di ujung timur, satu di ujung barat, satu di ujung selatan, satu di ujung utara, kita dipisah-pisahkan, tapi di akhirat nanti pasti kita akan dikumpulkan. Pasti kita akan dikumpulkan. Satu tempat yang mengumpulkannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beruntunglah bagi orang-orang ketika dikumpulkan, dia dalam kondisi suci, dalam kondisi bersih, hatinya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan selamat ketika hari dikumpulkan tersebut. Sebaliknya, alangkah meruginya seseorang ketika di hari dia dikumpulkan bersama orang-orang yang tidak beriman. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dia dikumpulkan bersama orang-orang yang tidak beriman. Yang beriman, kata Allah, wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara. Ketika orang-orang yang beriman, Allah Ta'ala katakan, giring orang-orang yang bertakwa kepada Allah ini, bawa dia ke dalam surga, digiring menuju surga. Sebaliknya orang-orang yang tidak beriman dikumpulkan dalam satu kumpulan, lalu ketika itu Allah Ta'ala perintahkan giring mereka menuju neraka jahanam. Na'udzubillah. Maka la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Pasti tidak ada keraguan di dalamnya bahwa kita pasti akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala. Apa fungsinya diberitahu bahwa kita akan dikumpulkan? Agar supaya kita bersiap siaga Pak, agar supaya kita mempersiapkan bekal, agar supaya di muka bumi ini kita memiliki rem, tidak nabrak sana sini. Kita punya rem, yang halal kita ambil, yang haram kita tinggalkan. Milik kita kita pakai, milik orang kita kembalikan. Kenapa? Karena kita tahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Kita pasti akan dikumpulkan di hari kiamat, tidak ada keraguan di dalamnya. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun, kata Allah. Dan orang-orang yang merugi pada dirinya, sesungguhnya dia tidak beriman. Artinya ketika dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Walaupun imannya hanya sekecil biji zarrah, walaupun imannya hanya sekecil biji sawi Pak, akan bermanfaat iman itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena Allah Ta'ala menceritakan faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diangkat dari neraka, dia bersihkan dia, lalu dipindahkan ke dalam surga, faqad faz. Artinya orang itu tadinya dihukum di dalam neraka karena kesalahannya, kemaksiatannya, dosa-dosa yang dia lakukan, belum memohon ampun kepada Allah, lalu dia meninggal dunia, maka dihukum di dalam neraka. Habis masanya di neraka, bersih tubuhnya dari segala kotoran dan dosa,
dipindahkan ke dalam surga, faqad faz, termasuk dia beruntung. Kenapa beruntung, Pak? Karena dia tidak kekal di dalam neraka. Lebih beruntung lagi kalau kita tidak dijilat oleh api neraka. Lebih beruntung lagi orang yang dijilat api neraka terlebih dahulu beberapa saat lalu dipindahkan ke dalam surga. Allah katakan mereka beruntung, faqad faz, mereka beruntung. Apalagi orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga tanpa transit ke dalam neraka dulu. Pak, orang yang masuk surga ini bermacam-macam. Ada orang yang masuk surga bi ghairi hisab, tanpa hisab, Pak. Ketika waktunya hisab, langsung suruh masuk di pintu khusus, lewat situ. Tamu VVIP, tidak perlu diperiksa lagi, masuk. Dan ini dari umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedikit, Pak, jumlahnya, hanya 70.000 orang saja. Hanya 70.000 orang saja dari umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita termasuk dari 70.000 orang tersebut. Walaupun saingan besar, tapi ya tidak ada salahnya kita memohon kepada Allah. Besar sekali saingannya, Pak. Karena umat Nabi itu, Pak, dari zaman sahabat sampai akhir zaman nanti itu umat Nabi galau. Cuman 70.000 orang yang masuk surga dari tanpa hisab dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kelas VV, tidak tahu kelas apa namanya ini. Bukan lagi VVIP lah, lebih dari itu. Ya. Yang kedua, kelas yang masuk surga dihisab tapi hisaban yasiro. Dia dihisab, dia dihitung, Pak, tapi hitungannya mudah, dipermudah. Hisaban yasiro, ya, dipermudah oleh Allah. Memang dia ada proses ngantri, ada, tapi dia, bahasa kita, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mungkin ada salah satu yang ya salah-salah dikit, sudahlah, jadilah, ku maafkan. Hisaban yasiro, dimasukkan tanpa di transit terlebih dahulu di dalam neraka. Ada yang memang dihisab oleh Allah Ta'ala secara mendetail. Kalau tadi hisaban yasiro, jangan beda, bahasa kita liwat. Ada yang diperiksa oleh Allah secara mendetail, mendetail sekali, sampai-sampai diberikan kitabnya. Ini raport kau, saking detailnya, Pak. Saking detailnya. Ini hasil dari report dari semua yang kami periksa. Ini hasilnya. Fa amma man utiya kitabahu biyamini, barang siapa yang menerima raportnya dengan tangan kanannya, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Yang mengambil raportnya wara'a zahri, dari belakangnya, maka dia termasuk orang-orang yang merugi, mampir dulu ke dalam neraka. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, kita sekali lagi, orang-orang yang beriman ini ada dua, Pak. Imma kita masuk surga tanpa hisab, atau kita masuk surga dengan hisab. Nah, kita tidak tahu. Kalaupun dengan hisab, mudah-mudahan Allah menghisab kita dengan hisab yang mudah. Kalau ada salah-salah dikit, Tuhan, la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan engkau siksa kami dengan kesalahan yang kami lakukan atau atau kealpaan yang kami kerjakan. Ya, karena kalau kita alpa, Pak, kita lupa atau salahnya tidak disengaja, la tu'akhizna, jangan engkau jangan kau siksa kami dengan kesalahan yang kami lakukan tersebut. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, barang siapa yang dimasukkan ke dalam neraka, dibersihkan lalu diangkat, masukkan kembali ke dalam surga, faqad faz, dia termasuk orang-orang yang beruntung. Yang pernah merasakan siksa neraka lalu dimasukkan ke dalam surga saja dikatakan beruntung, apalagi yang masuk surga betul-betul tanpa transit ke dalam neraka terlebih dahulu.
Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang-orang yang merugi itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya, walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwas samiul alim. Kata Allah, dan milik Allah pula lah apa yang ada di waktu malam, dan milik Allah pula lah apa yang ada di waktu siang. Milik Allah lah yang di waktu malam, artinya mau tampak atau tidak tampak itu milik Allah. Karena berapa banyak Pak makhluk-makhluk Allah yang lain yang belum pernah mungkin kita lihat karena keterbatasan pandangan kita. Entah itu makhluk Allah yang ada di luar bumi, atau makhluk Allah yang ada di atas bumi, atau makhluk Allah yang ada di bawah bumi. Kita kan tidak semua makhluk kita lihat. Maka walahu ma sakana fil laili, para ulama tafsir mengatakan dialah yang memiliki apa yang ada di waktu malam. Waktu malam itu Pak gelap, artinya kamu jingok tidak kamu jingok itu milik Allah. Jangan hanya kita pikirkan yang kita lihat saja milik Allah, lalu yang tidak terlihat tidak milik Allah. Semuanya fil laili, di waktu malam, yang gelap gulita kita lihat atau tidak kita lihat itu milik Allah. Wan nahari, dan milik Allah pula lah apa yang ada di waktu siang. Artinya engkau melihatnya dengan jelas, dengan nyata bahwa itu milik Allah Subhanahu wa taala. Walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas samiul alim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar ucapan-ucapan hambanya. Pak, yang didengar oleh Allah bukan ucapan manusia saja. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala didengar oleh Allah taala. Dan semuanya memiliki cara khusus berkomunikasi dengan Allah. Kita mungkin berbicara, jangan anggap tumbuh-tumbuhan tidak berbicara. Mereka pun berbicara, tapi dengan cara mereka. Para hewan pun berbicara, tapi dengan bahasa mereka. Segala sesuatu berbicara, tapi menggunakan bahasa dan cara mereka. Di dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa segala sesuatu itu bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Segala sesuatu itu yang ada di muka bumi dan yang ada di langit, yusabbih, semuanya bertasbih kepada Allah. Dalam ayat lain mengatakan walakin, tapi kamu tidak mengetahui bagaimana tasbihnya mereka. Jadi pohon itu Pak bertasbih, kita tak tahu bagaimana. Daun-daun itu bertasbih semuanya, tapi tak tahu hakikatnya bagaimana tasbihnya kepada Allah. Mungkin dia bergerak ketika dihembus dengan angin, maka itu tasbihnya, bisa saja. Yang jelas segala sesuatu itu bertasbih, memiliki cara tersendiri untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi kan dengan jelas ketika Nabi Isa dan para pengikutnya ketika di akhir zaman nanti akan membunuh Dajjal, berperang di di Palestina. Bukankah mereka di dalam hadis itu disebutkan bahwa pohon-pohon berbicara, batu-batu pun berbicara, ya muslim, wahai muslim, ini ada orang kafir yang sembunyi di belakangku, datanglah lalu bunuhlah. Ketika itu baru terdengar bagaimana suara-suara mereka. Pohon-pohon berbicara, batu-batuan berbicara. Hanya ada satu pohon yang tidak berbicara, tidak memberitahu di mana posisi orang Yahudi pada waktu itu. Sisanya semuanya akan memberitahukan, menginformasikan kepada orang muslim bahwa ada yang bersembunyi di sekitarnya, datanglah lalu bunuhlah mereka. Walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwas sami', dan Allah Maha mendengarkan dan semua didengarkan oleh Allah, bukan hanya manusia. Al-alim, Allah mendengarkan ucapannya. Alim, Maha mengetahui atas tindak tanduknya. Jadi ketika mendengarkan ucapan-ucapannya, alim segala tindak tanduk perbuatannya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, masuk pada ayat selanjutnya.
Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ard. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, katakan wahai Muhammad kepada mereka, apakah akan aku jadikan pelindung selain Allah, yang mana Dia yang menjadikan dan menciptakan langit dan bumi? Apakah aku akan mencari pelindung selain Allah, padahal Allah lah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu jawabannya takkan pernah mungkin. Orang yang beriman dan orang yang berakal pastilah dia akan memohon perlindungan kepada Allah, karena Allah ini Tuhannya yang menciptakan langit dan bumi dan segala-galanya. Takkan pernah orang yang beriman menjadikan sesuatu pelindung selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ard. Apakah aku akan mencari pelindung lain selain Allah, padahal Allah Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi? Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Dan Allah Ta'ala yang memberikan makan, memberikan rezeki, wa la yut'am, dan Allah tidak diberikan makan. Allah yang memberikan makan, memberikan rezeki kepada seluruh makhluk-makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah membutuhkan balasan dari hamba-hambanya. Dalam surat Al-Insan Allah Ta'ala mengatakan, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Allah tidaklah butuh dengan balasan dari kita ketika kita diberikan oleh Allah Ta'ala rezeki. Allah juga tak butuh dari kita ucapan terima kasih. Yang Allah butuhkan, yang Allah inginkan, bukan yang Allah butuhkan, yang Allah inginkan adalah kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berfirman memberikan pengertian tentang tujuan penciptaan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin maupun manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang beriman pastilah menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi pelindungnya. Tidak ada yang melindungi dirinya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya dia mengakui ada pelindungnya, pelindung dalam artian secara umum ya, kalau anak dilindungi oleh orang tuanya itu bukan perlindungan yang kita maksud ya. Yang dimaksud perlindungan sini adalah perlindungan secara umum, bahwa Allah Ta'ala yang melindungi kehidupannya, Allah Ta'ala yang melindungi rizkinya, Allah Ta'ala yang menjamin keselamatannya. Nah, ini hanya kepada Allah Ta'ala. Dan orang-orang yang beriman pastilah hanya menjadikan Allah Tuhannya sebagai pelindung dalam kehidupannya. Tidak ada pelindung lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Sedangkan Allah Ta'ala yang memberikan rezeki, makanan kepada orang, wa la yut'am, dan Allah Ta'ala tidaklah diberikan makan. Allah yang memberi tapi Allah tidak diberi ya. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam. Kata Nabi SAW, katakan kepada mereka, inni umirtu, aku diperintahkan oleh Allah Ta'ala, an akuna awwala man aslam, agar supaya menjadi orang pertama yang berislam, orang pertama yang menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala. Wala takunanna minal musyrikin, dan jangan sekali-sekali engkau wahai Muhammad menjadi orang-orang yang musyrik, seperti orang-orang yang musyrik menjadikan sesuatu sebagai pelindung kepada Allah. Karena mereka ini Pak, ketika hendak bepergian, karena memang orang kafir Quraisy dulu Pak, mereka ini kesibukannya memang rihlatas syita'i was saif. Di waktu musim dingin dia bepergian, di musim panas pun dia bepergian, bermusafir. Kalau di musim dingin mereka bepergian ke bawah Pak, ke selatan, ke Yaman. Karena di daerah Yaman di musim dingin lebih hangat dibandingkan di Jazirah, di Al-Hijaz. Ketika di musim panas menimpa Hijaz, mereka naik ke utara, ke arah Syam. Kenapa ke arah Syam? Lebih dingin dibandingkan di daerah Hijaz di musim panasnya.
Maka di waktu musim panas mereka pergi, di musim dingin mereka pergi. Apalagi memang mereka ini profesinya pedagang, dan perdagangan yang mereka lakukan itu antar negara. Maksud kita sudah ekspor impor, Pak. Mereka bawa barang dari Mekah menuju ke Syam. Barang-barang yang dibeli di Mekah dijualnya di Syam. Lalu ketika mau pulang lagi ke Hijaz, mereka beli barang-barang yang ada di Syam, lalu dibawa ke Hijaz, lalu dijual di Hijaz. Nah, mereka ini, Pak, ada kebiasaan, dan ini menjadi keyakinan, ketika hendak bepergian, yatatayyarun, mereka itu meminta bantuan dari toir, dari burung. Burung ini dilepaskan, Pak. Mereka katakan, kalau burung ke kanan aku pergi, kalau burung ke kiri tidak jadi pergi. Berarti ada halangan yang merintangi di jalan, maka aku tidak pergi. Ini keyakinan mereka. Padahal burung itu tahu dari mana, tapi ini keyakinan. Maka ketika mereka hendak bepergian, mereka ambil satu burung, lalu mereka katakan, ke kanan aku pergi, kalau burung ini ke kiri aku tidak jadi pergi. Dilepas burung tadi ke atas. Ketika dilepas burung ke atas, dilihat kemana arah burung tersebut. Kalau arah burung ke kanan, berarti kita pergi di jalan aman, tidak kati arah rintangan. Kalau burung terbang ke kiri, kita tidak jadi pergi. Kenapa? Karena burung ini ngunjuk tahu kalau kita di jalan, kalau masih nekat bepergian, akan banyak rintangan yang akan membuat perjalanan kita tidak sukses. Nah, seperti ini tidak boleh, Pak. Ya tatayyarun, ya. Dari kalimat tayr, menggunakan burung untuk apa namanya, sebagai media untuk pergi atau tidak pergi. Kalau kita kan main goncang misalnya, Pak, tret goncang, kalau keluar mak ini kita pergi, kalau keluar mak ini kita tidak pergi. Atau zaman sekarang, Pak, ada permainan, ya, ada permainan zaman sekarang, ada apa namanya, ada cangkir diletakkan di depan, lalu diuntalkan pensil. Biasanya laki bini itu, Pak, main cak itu, dilemparkannya, aman masuk aku nak berbini lagi, itu. Kalau masuk aku nak beli apa, kalau masuk aku nak beli apa. Itu tradisi orang dulu, Pak. Tidak tahu, kalau hanya main-main saja, kalau main-main ya sudahlah. Tapi kalau meyakini bahwa ketika masuk apa yang dia lempar, dan ini adalah bukti apa namanya, ridhonya Allah Ta'ala untuk melakukan sesuatu, maka ini tidaklah diperkenankan. Sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy dulu. Tapi kalau hanya permainan saja, canda-candaan, ya sudahlah. Tapi menurut saya cari candaan yang lain lah. Takutnya, Pak, candaan itu hari demi hari akan menjadi keyakinan. Karena mungkin orang-orang dulu pun begitu. Itu awalannya canda, ujung-ujungnya menjadi tradisi, dan tradisi itu mendarah daging, dan ujung-ujungnya akan menjadi keyakinan dari orang-orang. Mungkin sekarang kita tidak, tapi anak kita, cucu-cucu kita, mungkin mereka akan meyakini kalau itu adalah apa namanya, tanda dari Tuhan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, qul inni umirtu an akuna awwala man aslam wa la takunanna minal musyrikin. Jangan sekali-sekali engkau menjadi orang-orang yang musyrik. Siapa yang musyrik? Musyrik itu, Pak, orang-orang yang menyembah selain kepada Allah Ta'ala. Musyrik, dia menyembah kepada sesuatu yang mana sesembahannya itu bukanlah Allah, itu musyrik. Kalau orang kafir, Pak, kalau orang kafir, termasuklah ateis ini kafir, dia tidak beriman kepada Allah. Tapi musyrik ini dia beriman kepada Tuhan, tapi Tuhan yang dia imani salah, ya, salah. Atau dia meyakini ada kekuatan selain Allah, maka dia termasuk orang-orang yang musyrik. Wala takunanna minal musyrikin, jangan sekali-sekali engkau menjadi orang-orang yang musyrik. Ada 5 menit sebelum waktu sesi, sebelum apa namanya, sebelum isyraq. Saya cukupkan saja mungkin sampai 14 dulu. Saya cukupkan sampai 14 karena ada 5 menit kurang lebih waktu masuk waktu isyraq. Kita buka sesi tanya jawab dulu, Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, catatan yang ada ketika atau rapot yang akan diberikan kepada kita
Sebenarnya rapot itu sudah diketahui apa isi rapotnya, karena isi rapot itu yang kita gawe ke sekarang inilah yang jadi isinya. Bukan artinya isi rapot itu pas lagi dihisap nanti baru ditulis rapotnya. Tidak, rapotnya sudah ada. Cuman untuk mempertanggungjawabkannya itulah yang namanya yaumul hisab. Ketika akan mempertanggungjawabkannya, dikonfrontir. Ah, sini. Kau dulu pernah ini, kau dulu pernah ini, kau dulu pernah ini, kau dulu pernah ini. Dapat cak nak ngelak, Pak. Kenapa? Karena memang itu yang kita lakukan dulu. Yang kita lakukan dulu. Nah, yang dihisap hisapan yasiro tadi, Pak, bisa saja dulu kau pernah sembahyang ini pahalanya ini. Dulu kau pernah zakat, ini pahalanya ini. Dulu pernah ini. Yang disebut ke yang bagus-bagus baik, yang tidak bagus delengkanya. Kan Allah Subhanahu wa taala maha mampu, Pak. Jadi ada yang dihisab dengan hisaban yasiro, yang tadinya ada dosa-dosa kecil, kata Allah, dosa dibahas itu lah sudah kuampuni. Makanya dilengka. Makanya hisaban yasiro. Tapi ketika orang-orang yang banyak dosanya, dosa-dosa ini bukan dosa kecil, dosa besar, matinya masih baik melakukan kesalahan, bahkan matinya su'ul khotimah. Nah, ini betul-betul diperiksa secara mendetail. Kau dulu pernah ini, ini pernah maling kau ini pernah berzina, ini pernah. Jadi takutlah orang tadi. Oleh sebab itu, Pak, catatan sudah ada. Kalau ditanya apakah catatan itu baru hasil dari hisab tadi, baru keluar catatan rapotnya, atau memang rapotnya sudah ada sebelumnya? Kita katakan sudah ada sebelumnya. Malaikat Raqib dan Atid ini, Pak, sedang menulis rapot kita sekarang. Sedang menulis rapot kita sekarang. Raqib dan Atid ini. Oh, si bapak itu sholat subuh, si bapak itu mendengarkan ceramah, si bapak itu bersedekah, si bapak itu begini, si bapak itu begitu. Semuanya dicatat, sedang dicatat, Pak, sedang dicatat. Apa namanya? Rapot-rapot kita. Di akhirat nanti hanya dikonfrontir saja. Sini, ini dulu kau pernah ini, dulu pernah ini, sudah tidak pacak ngelak lagi, Pak. Itu maksud yang pertama, atau jawaban dari soalan yang pertama. Soalan yang kedua apa tadi? Oke. Apa namanya? Di dalam surat Yasin disebutkan bahwa al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut dikunci, tangan berbicara, kaki bersaksi atas apa yang dia lakukan. Nah, Bapak Ibu, karena ketika dikonfrontir tadi, dihadapkan antara si pelaku dengan Allah Ta'ala, maka orang yang melakukan kesalahan tadi tak mampu dia untuk mengelaknya, karena memang mulut yang biasa berbohong inilah dikunci. Tangan diperintahkan berbicara dengan sesungguhnya. Maka ngomong tangan, aku dulu mah ini, aku dulu mah ini. Kau punya saksi tangan, punya siapa? Kaki. Nah, sebut mana kaki, benar Tuhan dulu mah ini. Tidak pacak nak ngelak lagi, Pak, kalau tubuh kita sudah mengakuinya. Kalau orang lain yang menuduh kita, mulut mungkin masih mampu untuk berkelak, bersilat lidah. Tapi kalau sudah tangan kita sendiri yang berbicara, kaki kita sendiri yang bersaksi, nak berlari kemana lagi? Nak berlari kemana lagi? Zaman sekarang, jangankan zaman itu, zaman yang akan datang itu, Pak, zaman sekarang ini dengan CCTV saja susah kita nak ngelak, Pak. Aku idak nian, buka ke CCTV-nya, dibuka ke CCTV, jengok dah itu kau kan? Iyalah ajaknya. Ini kau gawe, iyalah bukan? Itu lagi tak pacak lagi kita ngelaknya. Padahal itu elektronik, Pak. Bagaimana kalau memang tangan langsung yang berbicara, kaki langsung yang bersaksi? Selesai, tak pacak lagi nak ngelaknya. Jadi apa namanya, betul dalam apa namanya, salah satu dari ayat di surat Yasin mengatakan bahwa pada hari itu mulut kita akan dikunci, tangan-tangan akan berbicara, dan kaki-kaki akan bersaksi atas apa yang kita lakukan. Maka
perbanyaklah melakukan kebaikan, karena setiap kebaikan yang kita lakukan mulut pasti akan berbicara, walaupun orang lain tidak ada yang melihatnya, Pak. Orang lain tidak melihat kita berinfak, masuk ke duit ke kota amal, dak kati wong nyingok, teko ketua masjid dak jingok itu. Cuman tangan ini akan berbicara di akhirat. Saya dulu begini Tuhan. Kalau ada saksi, kaki jadi saksi. Dulu misalnya kita melakukan kesalahan, ditutup semua pintu rumah, hordeng-hordeng ditutup semuanya, tak ada yang melihat, bahkan cicak pun tak ada, saking sterilnya tempat itu. Dak katik nian yang jadi saksi. Tapi ketika itu, di hari itu, mulut akan dikunci, tangan yang berbicara. Dulu aku ini Tuhan, dulu aku berzina Tuhan, dulu aku mencuri Tuhan. Memang dak katik saksi lain kecuali anggota tubuh. Maka tangan berbicara, kaki menjadi saksi. Itu yang melekat ke kita, Pak. Kalau malaikat jangan tanyo. Malaikatlah pasti Raqib Atid, kemanapun kita pergi akan melihat dan mengetahui tindak tanduk perbuatan kita atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekira begitu. Silahkan Pak Ketua. Baik. Pertama, orang-orang munafik. Apakah langsung masuk ke dalam neraka tanpa hisab atau dihisab terlebih dahulu? Munafik itu ada dua, Pak. Ada munafik qauli, munafik dari ucapan, ya. Yang kedua munafik i'tiqadi, munafik keyakinan. Kalau munafik ucapan atau tindak tanduk, dia masih di areal Islam, tapi dia melakukan dosa besar. Contoh, Pak, ciri munafik itu kata Nabi, idza haddatsa kadzaba, kalau dia berkata-kata dia dusta, wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia berjanji dia ingkar, wa idza tumina khana, ketika diberikan amanah dia khianat. Itu munafik amali, qauli wa amali. Itu masuk itu masih areal Islam, mereka akan dihisab. Kenapa? Karena masih Islam. Tapi kalau munafik i'tiqadi, munafik keyakinan, di depan kita dia Islam, padahal di belakang kita tidak dengan Islam sama sekali. Kalau di zaman Nabi ketika hijrah ke Madinah, ada seorang yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, pemimpin munafik di kota Madinah. Di depan Nabi cak kepakaman dia nih. Di depan Nabi ngaku Islam, di belakang Nabi memperolok-olok Nabi. Ya, sesungguhnya kami cuman mempermainkan mereka. Inna nahnu mustahziun. Kami cuman memperolok-olok, bukan masuk Islam nian. Nah, yang cak ini adalah munafik i'tiqadi, munafik secara keyakinan. Aslinya dia kafir, tapi depan orang Islam dia mengaku Islam. Yang cak ini tidak lagi dihisab, langsung diuntal ke dalam neraka. Karena memang dasarnya adalah kafir. Begitu juga orang-orang kafir, Pak, yang matinya dalam kondisi kafir, maka untuk apa lagi dihisab? Dak kati yang pacak dihitung, Pak. Ustadz, orang kafir ini dia duitnya habis diinfaknya, sosial charity-nya bagus, dia ini beramal bagus, dia cuman siko Islam itulah cuman. Nah, kalau ida Islam, semua amalan-amalan bagusnya dak kati nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dak katik nilainya sisi Allah, lalu apa lagi nak dihitung? Langsung diuntal masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa dihitung. Karena orang yang dihitung itu kalau sudah ada modalnya, modal itu adalah Islam. Ketika dia tidak Islam, maka tidak ada modal yang bisa untuk dihisab, dihitung. Jadi itu satu. Yang kedua, apakah malaikat juga mati? Ya, segala sesuatu mati semuanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu akan musnah, akan sirna, akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat pun mati. Hanya saja ya, matinya malaikat tidak seperti kita. Ada waktu umur 6 sekian, umur sekian meninggal. Kalau malaikat ada waktu ketika karena mereka sudah diberikan tugas masing-masing. Contohnya misalnya malaikat Jibril, malaikat pencabut nyawa, mereka mati tapi di ujung-ujung lah sudah habis alam semesta hancur, lapor Jibril, lapor malaikat maut, semuanya selesai. Siapa lagi yang bersisa? Titotinlah
bertiga, aku, Jibril, engkau ya Allah. Tak kata lain. Kata Allah, malaikat maut cabut pula lah Jibril. Habis tugasnya, sudah dicabut. Tinggal siapa? Tinggal berdua gitu. Kalau itu kau matilah pula. Akhirnya matilah malaikat maut, selesai. Nah, ketika tinggal Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang panjang disebutkan Allah taala lalu mengatakan, mana para mamalik, orang-orang yang mengaku Tuhan itu mana? Coba aku nak nyingok. Mana yang ngaku wong-wong besar itu, wong pakam itu mana sini? Tak kati lagi Pak yang datang. Apa? Karena memang segalanya habis kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada waktu itu Allah lalu bangkitkan kembali para malaikat-malaikat tadi untuk melanjutkan tugas selanjutnya, atau apa namanya yang kita sebut dengan Yaumul Ba'si, hari kebangkitan. Jadi intinya segala sesuatu, bukan hanya manusia, teko malaikat pun mati. Yang tidak mati itu cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah, selesai galau-galau. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kira itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di 2 pekan yang akan datang, InsyaAllah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.